Setelah David selesai makan, dia berjalan keluar dari hotel bintang 8 itu. Dia melihat pintu masuk hotel di belakangnya. Pearl dan beberapa pelayan mengiringnya pergi sambil membungkuk. Pada saat itu, David merasa bahwa dunia ini benar-benar indah. David bergumam dalam hatinya, siapa sih Sarah Jensen? Jika aku mau, aku bisa memiliki puluhan wanita cantik sekarang juga. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Oh, tentu saja, aku harus membeli rumah. David tidak ingin tinggal di asrama lagi. Ada 4 anak laki-laki dalam satu kamar. Tetapi sekarang, hanya 2 dari mereka yang aktif tinggal di sana. 2 lainnya menyewa tempat di luar kampus dengan pacar mereka. Selain itu, dia mendengar teman sekamarnya yang tersisa juga jatuh cinta dengan pacarnya dan juga berencana untuk pindah. David awalnya ingin menyewa rumah dengan Sarah di luar kampus, tetapi Sarah menolak apapun yang dikatakannya. Ketika dia memikirkan Sarah tidur dengan Leo, seketika David merasakan perih di hatinya. Kotoran. Aku seharusnya menggunakan kekuatanku saat itu. Aku tidak akan membiarkan bajingan itu mendapatkan semua keuntungan sekarang, umpat David dalam hatinya. Pada saat itu, ponselnya yang jelek berdering. Dia melihat ide penelepon dan melihat bahwa itu dari teman sekamarnya, Patrick Reed. Meskipun dia telah pindah untuk hidup sederhana dengan pacarnya, Patrick dan David masih sangat dekat karena mereka telah tinggal bersama selama lebih dari 1 tahun. Selain itu, sewa asrama dan biaya kuliah diikat bersama. Meskipun dia tidak tinggal di asrama kampus, dia sudah membayar sewa sehingga tidak ada yang mengambil tempatnya di kamar. Jadi dia kadang-kadang kembali ke asrama mereka untuk bermain game. David menjawab teleponnya, Dev, kamu di mana? Kami bertiga ada di rumah sakit tapi dokter Shelton bilang kau pergi. Aku mendengar apa yang terjadi padamu. Jangan melakukan hal bodoh. Tetap berpikiran terbuka. Keluar dengan yang lama, masuk dengan yang baru. Ketika Anda merasa lebih baik, kami akan mengadakan kencan buta untuk menemukan orang yang lebih baik untuk Anda. Suara cemas Patrick datang dari ujung telepon. David merasa nyaman ketika mendengar itu. Dia menjawab, Pat, apa yang kamu pikirkan? Mengapa aku melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Kamu yakin? Saya yakin. Katakan di mana kamu sekarang. Kami akan datang untuk mencarimu. Jangan, aku sudah di rumah. Jangan khawatir, aku akan kembali dalam 2 atau 3 hari. Benarkah? Ya, benar-benar. Bagus bagimu untuk kembali dan bersantai. Pikirkan tentang keluargamu yang mencintaimu serta pikirkan kami bertiga. Baiklah, aku tidak sebodoh itu. Jangan khawatir, aku tutup sekarang. Di kediaman internasional Sungai Selatan, rumah-rumah di sini adalah yang paling mahal di provinsi South River. Harga rata-rata per meter persegi mulai dari $200.000. Tentu saja, tempat ini juga berada di lokasi utama. Seluruh South River International Residence dikelilingi oleh Sungai Leeds. Hanya ada 1 jalan keluar, sedangkan 3 sisi lainnya menghadap ke sungai. Oleh karena itu, pemandangannya sangat spektakuler. Hanya ada 6 gedung di sini, dan masing-masing gedung setinggi 38 lantai. Unit terkecil akan menjadi 200 meter persegi sedangkan yang terbesar akan lebih dari 1000 meter persegi. Ini benar-benar tempat berkumpulnya para miliarder. Mobil mewah diparkir di mana-mana. Orang akan terlalu malu untuk mengendarai mobil mereka yang harganya kurang dari jutaan dolar di dalamnya. David berjalan ke ruang pamer South River International Residence. Ketika David memasuki lobi, sepertinya agak kosong. 5 hingga 6 pramuniaga duduk bersama saat mereka mengobrol. Ketika mereka melihat David, tidak seorang pun dari mereka ingin mendekatinya. South River International Residence sudah 3 tahun laku namun masih ada unit yang belum terjual karena terlalu mahal. 1 unit kecil akan menelan biaya puluhan juta dolar, jadi tidak semua orang mampu membelinya. Ketika mulai dijual, banyak orang datang untuk melihat-lihat rumah. Orang-orang yang mampu membeli rumah itu, semuanya membeli dalam 2 tahun terakhir. Orang-orang yang tidak mampu membelinya masih tidak mampu membelinya sampai sekarang. Jadi, sebagian besar staf yang bekerja di sini sejak awal penjualan sudah pergi. Banyak wanita penjual pergi dengan jutaan dolar di saku mereka. Lagi pula, 1 unit akan menelan biaya puluhan juta atau bahkan ratusan miliar. Mereka akan dapat menghasilkan banyak uang dengan komisi saja. Saat itu, komisi akan menjadi 2/1000 dan sekarang, komisi staf baru telah meningkat menjadi 1%. Namun, saat ini, sangat sulit untuk menjual unit apapun. Jadi, banyak dari mereka hanya bekerja di sini karena mereka dijamin gaji pokok. Ketika mereka melihat David, mereka tahu dia tidak di sini untuk membeli rumah berdasarkan pakaiannya. Jadi, semua orang terus mengobrol. Mereka tidak berencana untuk memperhatikannya. David merasa sedikit canggung saat ini. Orang-orang yang mengobrol jelas mengabaikannya dan tidak ada seorang pun di meja depan. Jadi, dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa bahkan jika dia memiliki pertanyaan. Namun, setelah David berdiri di sana selama 2 hingga 3 menit, seorang wanita muda berusia sekitar 26 hingga 27 tahun keluar dari toilet showroom. Jenny Watt mulai menjual South River International Residence bulan lalu. Dia hanya masuk karena pamannya memberi bos hadiah senilai $10.000. Dia berasal dari daerah pedesaan kecil. Dia pikir dia akan menghasilkan banyak uang jika dia bisa datang ke tempat yang begitu mewah untuk menjual rumah.
Namun, setelah sebulan bekerja di sini, dia bahkan tidak mendapatkan satu pelanggan pun. Dia bisa menghitung jumlah pelanggan yang datang untuk melihat rumah selama sebulan terakhir dengan 2 tangan. Ketika pelanggan memasuki pintu, staf lama akan berjuang untuk menyambut mereka. Mereka tidak memberinya kesempatan sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak menjual satu rumah pun setelah lebih dari sebulan bekerja di sini. Hari ini, dia melihat seorang pria muda seusianya berdiri di lobi saat dia keluar dari toilet. Staf tua itu sepertinya mengabaikannya, jadi dia berjalan ke arahnya. "Tuan, apakah Anda di sini untuk melihat-lihat rumah?" Jenny berjalan ke David dan bertanya. "Ya," David menjawab. Jenny sangat senang. Akhirnya, dia punya kesempatan untuk membawa pelanggan untuk melihat unit rumah. "Apa jenis unit yang Anda minati, Tuan? Tipe apa yang kamu miliki?" Kemudian, Jenny melanjutkan untuk memberitahu David banyak informasi tentang rumah-rumah itu. Tidak banyak unit kosong yang tersisa. Jadi, David tidak punya banyak pilihan. Pada akhirnya, David memilih penthouse seluas 500 meter persegi di lantai 22 blok 3. Jenny mengambil kunci dari meja depan dan kemudian mereka pergi untuk melihat unit rumah itu. Saat keduanya pergi, staf di lobi mulai membicarakan mereka. "Dia serius di sini untuk melihat unit. Dia tampaknya mengenakan pakaian murah dan dia tampak seperti orang miskin bagiku. Apakah dia tahu di mana dia berada? Ya, dia harus bekerja keras sepanjang hidupnya untuk membeli 1 meter persegi. Hanya seorang pemula seperti Jenny yang akan membawanya untuk melihat unit. Bukankah itu membuang-buang waktu? Dia mungkin dari daerah pedesaan dan tidak tahu tentang harga rumah di sini. Ketika dia mengetahui harganya, dia mungkin takut hingga jatuh pingsan. Haha. Ya, mari kita tunggu dan lihat dia membodohi dirinya sendiri nanti." 2 jam kemudian, David dan Jenny kembali ke lobi showroom. Keduanya duduk di kursi di sisi lobi. Kemudian, Jenny membawakan secangkir teh untuk David. "Tuan, Liddell, apakah kamu puas dengan apa yang kamu lihat?" Jenny bertanya sambil duduk di seberang David. "Tidak terlalu. Lokasi blok 3 tidak terlalu bagus. Apakah ada unit di blok 1? David menganggap lokasi blok 1 adalah yang terbaik, karena dia ingin membeli tempat terbaik dan termahal. Lagi pula dia punya semua uang di dunia. "Tolong tunggu sebentar, Tuan Liddell. Biarkan saya memeriksanya untuk Anda." Petik 2. Jenny mengambil tablet itu dan mulai mencari unit yang David inginkan. "Tuan, Liddell, karena lokasi blok 1 adalah yang terbaik, hanya tersisa 1 unit. Itu di lantai atas dan itu adalah penthouse besar bergaya loteng. Ini menempati lantai 37 dan 38 blok 1, dan itu adalah unit terbaik di blok 1. Luas totalnya 1.300 meter persegi, jadi sedikit mahal. Saya tidak menyarankan Anda mengambil unit ini." Petik 2. "Oh, bisakah kita melihatnya?" David bahkan tidak menanyakan harganya dan dia langsung ingin melihat unitnya. "Ya tapi, baiklah kalau begitu. Ayo pergi." David menyela. Jenny merenung dan menjawab, "Baiklah, Tuan Liddell, aku akan pergi mengambil kuncinya." Setelah Jenny mendapatkan kunci dan keduanya akan pergi untuk melihat unit, seorang anggota staf tua berusia 30-an yang masih terlihat sangat menarik berbicara dari jauh. "Jenny, apakah Anda akan melihat unit terbaik di blok 1? Dia lebih dekat dengan keduanya, jadi dia mendengar percakapan mereka. "Ya, Nona James, Jenny, saya tidak ingin mengkritik Anda, tetapi tidak semua orang yang mampir dapat melihat unit itu, apalagi yang terbaik di blok 1. Interior unit ini dirancang oleh desainer yang sangat terkenal dari luar negeri. Siapa yang akan membayarnya jika ada kerusakan? Nyonya James, aku akan sangat berhati-hati. Jenny, Anda masih baru, jadi kamu tidak tahu aturan di sini. Anda membutuhkan mata yang baik jika Anda ingin bekerja di bidang ini. Lihat dia, apakah menurutmu dia terlihat seperti seseorang yang mampu membeli 1 unit di sini?" Nyonya James menunjuk langsung ke David dan berkata, "Nyonya James, saya percaya bahwa Tuan Liddell bukanlah orang seperti itu. Tidak apa-apa jika Anda tidak mau mendengarkan saya. Namun, Anda harus mengepel lantai setelah Anda keluar. Jangan tinggalkan jejak. Mengerti?" "Saya mengerti, Nyonya James." Setelah Jenny mengatakan itu, dia memimpin David ke unit terbaik di blok 1. Ayo tinggalkan komentar dan like untuk konten ini. Jangan lupa subscribe dan selalu dukung saya. Terima kasih.